Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Fauziati. Saya dari kelas 1E dengan NPM 25783156. Di sini saya akan membawakan tugas video pengantar teknologi informasi dengan judul pengenalan lengkap perangkat komputer dan jaringan, hardware, software, and networking. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai input device. Input device merupakan perangkat yang kita gunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contohnya ada keyboard untuk mengetik, ada mouse untuk navigasi pointer, ada mikrofon untuk input suara, ibaratnya tanpa input komputer itu ibarat tanpa input, ibarat otak tanpa indera, karena tidak bisa tahu apa yang manusia inginkan. Kemudian ada process device. Bagian ini merupakan otaknya komputer, tempat di mana semua data diproses. Untuk contohnya sendiri ada CPU, ada GPU, dan juga ada chipset. Untuk analoginya sendiri, CPU ini sebagai otaknya dan RAM ini sebagai ingatannya, dan untuk GPU ini sebagai pengolah grafisnya. Kemudian ada output device. Output device ini merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan atau menyajikan hasil dari pemrosesan data oleh komputer kepada manusia atau bentuk lain yang dapat dibaca mesin. Untuk contoh visualnya ada monitor yang bisa mengeluarkan tampilan layar ataupun gambar, dan juga dalam contoh dokumen fisiknya ada printer, mesin printer yang bisa menghasilkan atau mencetak dalam suatu kertas. Kemudian ada speaker, bisa mengeluarkan berupa suara. Kemudian ada storage device. Storage device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan atau mengelola dan mengakses data secara permanen atau sementara. Contohnya ada hard disk, flash disk, cold storage, HDD. Untuk perbedaan HDD dan SSD lebih cepat dalam pengaksesan dibandingkan HDD. Kemudian ada peripheral. Peripheral ini merupakan perangkat keras yang disambungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Contohnya untuk perangkat masukan, untuk peripheral perangkat masukan itu ada keyboard, mouse, webcam, dan untuk peripheral outputnya ini ada monitor, printer, speaker, dan untuk peripheral storage device-nya ini ada hard drive, eksternal, dan flash drive. Untuk selanjutnya kita masuk ke perangkat lunak. Untuk di perangkat lunak ini saya akan menjelaskan sistem operasi, bahasa pemrograman, dan juga aplikasi. Untuk yang pertama itu sistem operasi.
Sistem operasi merupakan perangkat lunak dasar yang menjadi jembatan antara pengguna dan perangkat keras. Komputer bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat seperti prosesor, memori, dan perangkat penyimpanan, serta menyediakan antarmuka pengguna untuk menjalankan aplikasi. Tanpa sistem operasi, perangkat seperti komputer ataupun ponsel tidak dapat fungsi karena tidak ada perangkat lunak yang mengatur dan mengelola komponen-komponennya untuk berinteraksi. Contohnya ada Windows, macOS, dan juga Linux, Android, dan juga iOS. Oke, dan selanjutnya juga ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan sistem notasi berupa aturan dan instruksi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu seperti membuat perangkat lunak, aplikasi, dan juga web. Bahasa ini berfungsi untuk mengubah logika dan ide manusia menjadi langkah-langkah yang bisa diproses oleh perangkat keras dan komputer. Untuk contoh bahasa pemrograman ini ada C++, JavaScript, Java, dan juga Python. Kemudian di dalam perangkat lunak juga terdapat aplikasi. Untuk definisinya, aplikasi ini merupakan software yang digunakan untuk keperluan tertentu. Contohnya ada Microsoft Word, ada Photoshop yang digunakan untuk desain, ada Chrome sebagai browser, dan ada juga WhatsApp sebagai alat komunikasi. Dan untuk materi yang terakhir, ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan merupakan perangkat untuk menghubungkan komputer dan internet. Untuk contohnya sendiri, ini ada router yang mengatur lalu lintas jaringan, dan juga ada switch untuk menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan lain, dan ada modem yang menghubungkan ke ISP. Kemudian ada access point, ya ini berguna untuk WiFi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.